kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Renungan Logos HKBP Limo. Selamat pagi dan selamat jumpa kembali dalam renungan hari ini, hari Jumat tanggal 22 Desember 2023. Firman Tuhan menyapa kita hari ini tertulis di dalam surat Ibrani pasal 13 ayat 15. Mari saudara-saudari kita simak dan renungkan firman Tuhan. Saya akan membacakan untuk kita demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Saya bacakan sekali lagi. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, mempersembahkan korban syukur merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas ritual ibadah kita. Secara ritual, korban syukur bisa kita nyatakan dalam bentuk nyanyian, bentuk persembahan-persembahan, doa-doa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan ibadah ritual. Tetapi harus kita ingat juga, saudara-saudari, bahwa persembahan dan penyembahan bukanlah hanya berbicara tentang nyanyian dan puji-pujian dan doa-doa. Dan itulah yang diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita hari ini, bahwa persembahan korban syukur kepada Allah juga bersinggungan dengan sesuatu di luar ibadah ritual-ritual kita, yaitu dalam kehidupan kita sehari-hari. Persembahan korban syukur yang dinyatakan dalam nas kita hari ini adalah ucapan bibir. Ucapan bibir yang harus memuliakan Tuhan Allah. Saudaraku, ada dua hal yang dapat kita pahami tentang hal ini. Yang pertama, lewat ucapan bibir yang mencerminkan pengakuan iman kita, yang menekankan pentingnya memuji dan mengakui Tuhan melalui perkataan-perkataan kita. Pujian lisan menjadi ungkapan syukur dan penghargaan kita kepada Tuhan Allah, dengan catatan bahwa pujian lisan itu harus diucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana dituliskan dalam awal nas kita hari ini dengan kalimat senantiasa di dalam Dia. Ini sekaligus menunjukkan kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup kita, dan sebagai bukti dari hubungan yang berkelanjutan yang kontinu dengan Tuhan Allah kita. Inilah bagian integral dari persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah. Lalu yang kedua, saudara-saudari semuanya, persembahkan korban syukur kepada Allah lewat ucapan bibir yang memuliakan namanya dapat diucapkan dari perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun, perkataan yang memotivasi, yang menghibur dan meneguhkan sesama kita. Perkataan yang dimaksud itu adalah sebuah hal yang harus dan wajib kita nyatakan dalam interaksi sosial kita dengan sesama. Dan secara sederhana kita dapat pahami sebagaimana Paulus menuliskannya dalam Kolose 4 ayat 6. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Karena memang satu kata yang menyakitkan bisa merusak hati dan hubungan kita dengan sesama. Dan sebaliknya juga, satu kata yang baik dan benar bisa membangun persahabatan dan memotivasi orang lain untuk hidup lebih bersemangat dan hidup lebih bergembira, membangun persahabatan dan memotivasi. Dan keduanya, baik kata-kata yang menyakitkan
baik kata-kata yang membangun persahabatan, keduanya adalah sebagai bukti nyata kualitas iman kita. Apakah kita orang-orang yang benar-benar beriman atau tidak? Oleh sebabnya, Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 35, orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara-saudariku, inilah prinsip yang menunjukkan bahwa persembahan syukur dan pujian kita harus nyata, menyatu, dan sempurna melalui kata-kata atau pengakuan dan tindakan kita. Kiranya saudara-saudari, hari ini kita dapat senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah lewat perkataan-perkataan kita yang memuliakan nama Tuhan sebagai ungkapan iman kepada Allah Bapa kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, Allah pemilik hidup kami, yang dengan sempurna menata kehidupan kami sehingga kami boleh menikmatinya dengan baik, penuh rahmat dan belas kasih. Semuanya itu adalah karya kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Layaklah kami menaikkan pujian syukur kami. Dan terlebih saat ini, ketika kami sudah disapa oleh firman-Mu yang mengajak, mengarahkan, dan mengajak kami untuk menyatakan pujian syukur kami, untuk menyampaikan korban pujian syukur kami lewat kata-kata yang baik, lewat buah bibir kami yang baik, sehingga melalui mulut kami nama Tuhan dimuliakan. Dengan mengandalkan kuasa Roh Kudus-Mu, kami akan dikuatkan untuk hidup di dalam firman-Mu hari ini. Kami boleh menghindari untuk tidak menyakiti sesama kami lewat perkataan kami. Dan kami boleh meneguhkan, menguatkan sesama kami untuk dapat melakukan hal-hal yang baik sesuai dalam hidupnya, dalam menghadapi berbagai cobaan dengan perkataan-perkataan yang baik hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Hanya dengan penyertaan-Mu lah kami boleh menikmati irama kehidupan kami hari ini dengan baik. Memampukan kami untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kami, serta memberikan sukacita bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengampuni dosa kami, terimalah doa dan ucapan syukur kami ini. Amin.